Semua sudah tahu bahwa corona itu mengakibatkan terganggunya pertumbuhan ekonomi hampir seluruh dunia, terutama Tiongkok dan juga tentunya negara-negara lain. Ya. Ini kita suka atau tidak suka itu akan terimbas ke Indonesia, ya, terutama melalui transmisi para pengusaha yang tentunya eksportir ke beberapa negara yang ekonominya juga terimbas kepada adanya virus corona, itu tentunya akan mengalami permasalahan, terutama gangguan di mana ekspornya tidak sebesar seperti sebelumnya. Nah, ini suka atau tidak sudah akan mengalami itu. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menyiapkan agar para pengusaha ini tidak terlalu berdampak, ya, tidak terlalu terganggu adanya ya perlambatan ekonomi yang diakibatkan karena virus corona ini. Nah, pemerintah, seluruh lembaga, ya otoritas terkait ini bersama-sama bagaimana memberikan ruang bagi para pengusaha ini untuk bisa tidak terlalu berdampak, untuk tidak kena dampak sama sekali tidak mungkin. Kami sektor keuangan juga akan selalu mencari ruang atau mencari apa yang bisa kita lakukan, ya, agar mereka bisa. Terutama kami akan mencoba bagaimana supaya pertama, mereka bisnis prospeknya atau bisnis ke depan ini tidak menjadi bagian utama dalam mengeses, ya, kolektibilitas dia. Ya. Karena setiap debitur itu kan harus kita kategorikan dalam kategori kolektibilitas. Ya. Kolektibilitas bisa yang disebut lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Nah, ini mungkin prospek tidak kurang relevan saat ini untuk dipakai, ya. Karena prospek ini pasti seluruh dunia, prospek tourism ya pasti jeblok. Nah, kalau kita prospek menjadi bagian dalam kriteria perhitungan likuiditas barangkali kurang relevan. Yang kedua, barangkali kondisi debitur itu, ya kalau sekarang ini dia yang export related, ya terimbas karena partner dagangnya dia di berbagai negara juga sudah tidak bisa mengimpor lagi barang dari eksportir kita, otomatis dia performanya atau kondisi bisnisnya pasti agak tergantung. Ya, apa yang bisa kita lakukan diantaranya sementara bisa kita rilekskan untuk tidak menjadi bagian dari itu. Ya. Nah, mungkin hanya satu yaitu ketepatan membayar tetap harus kita pakai. Ada pelonggaran aturan nggak sih Pak dari OJK? Nah, ini kan salah satu diantaranya ini pelonggaran aturan dalam kondisi kayak gini, dan aturan itu kan tidak relevan sementara ini kalau kita terapkan karena semua akan kena, ya. Nah, untuk itu kemungkinan bisa kita lakukan, ya. Dan ini bukan hanya sekarang, dulu pernah kita lakukan. Ya, yang kedua tentunya kita memberikan ruang lebih besar lagi likuiditas di industri perbankan, ya, di pasar, supaya likuiditas jangan sampai terlalu ketat, ya, dan ini memberikan ruang, ya, para debitur atau para perbankan untuk lebih memberikan fasilitas kepada para pengusaha, yang terutama kepada pengusaha-pengusaha yang sektor-sektor yang kena dampak dari corona, ya. Dan berikutnya, ya tentunya kita bekerja sama dengan berbagai effort yang dilakukan lembaga pemerintah, ya, baik Kementerian Keuangan soal perpajakan, baik dengan sektor real bagaimana mempercepat, mempermudah, ya, proses, ya, recovery, dan bagaimana bisa supaya semua ini mempercepat mereka berusaha lagi atau memperluas usahanya. Ini ruang-ruang ini harus kita buka sehingga nanti ini bisa mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan karena virus corona.